kami ingin berprestasi dan melakukan apel geografi. Sebelum itu kami ingin perkenalkan saya Muhammad Salafat dari Ekonomi. Saya Muhammad Jalil Kami. Saya dari Luciana. Saya Wanda. Pertama-tama saya ingin menceritakan sejarah teori pengapungan benua. Dan kenapa sih alasannya kedua benua sekarang ini membentuk potongan puzzle. Pada mulanya, Pangea itu adalah sebuah benua yang besar di zaman Paleozoikum. Kemudian, benua tersebut terfragmentasi atau terpecah sekitar lebih dari 200 juta tahun yang lalu. Dan mulai bergeser menjauhi satu sama lain membentuk benua yang kita kenal sekarang. Nah, yang mengemukakan teori ini adalah Alfred Lord Wegener. Alfred atau Wegener mengemukakan teori ini karena ada beberapa bukti, yaitu batuan identik. Yang dilansir dari Lumineral Learning, batuan yang identik atau jenis dan usia batuan yang sama ditemukan di kedua sisi samudra. Pengertian teori pengapungan benua berdasarkan beberapa ahli. Teori apungan benua Continental Drift Theory dikemukakan oleh Alfred Loder Wegener tahun 1912 dalam bukunya The Origin of the Continent and Ocean. Wegener mengemukakan teori perkembangan bentuk permukaan bumi berhubungan dengan pergeseran benua. Menurutnya, permukaan bumi pada awalnya hanya terdapat sebuah benua besar yang disebut Pangea. Dalam bahasa Yunani berarti keseluruhan bumi dan sebuah samudra bernama Panthalassa. Fosil reptil. Fosil reptil Mosasaurus ditemukan di Afrika bagian selatan dan Amerika Selatan. Padahal reptil sepanjang 1 meter tersebut hanya bisa berenang di air tawar. Artinya, Mosasaurus tidak pernah berenang melintasi Samudra Atlantik. Namun dulunya Afrika Selatan dan Amerika Selatan pernah menyatu. Kesamaan pegunungan. Wegener menemukan kesamaan jenis, struktur dan juga usia batuan pada kedua sisi Samudra Atlantik yang saling berlawanan, yaitu pada pegunungan Appalachian Amerika Serikat dan pegunungan Greenland bagian timur. Berdasarkan situs Gation Library Text, Wegener menyimpulkan bahwa kedua pegunungan tersebut awalnya adalah barisan pegunungan tunggal yang berpisah saat benua-benua mengapung atau bergeser. Konveksi. Teori konveksi ini pertama kali dicetuskan oleh Arthur Holmes sekitar tahun 1927 dan kemudian dikembangkan oleh Harry H. Hess dan Robert Dietz. Teori ini menyebutkan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava. Ketika arus konveksi ini membawa lava sampai ke permukaan bumi di bagian punggung tengah samudra atau mid-oceanic ridge, akan menyebabkan lava tersebut membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lama. Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapatnya bagian mid-oceanic ridge itu sendiri, seperti mid-Atlantic ridge dan Pacific Atlantic ridge. Selain itu, berdasarkan sebuah penelitian mengenai umur laut juga dibuktikan bahwa semakin jauh dari punggung tengah samudra, umur batuan-batuannya semakin tua. Membahas mengenai bumi. Pernah terpikirkan gak sih sama kalian, bumi yang kita tempati sekarang tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya? Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai teori yang menjelaskan tentang proses perkembangan bumi. Di antaranya, teori apungan benua, teori Laurasia dan Gondwana, teori konveksi, dan teori lempeng tektonik. Alfred Lothar Wegener, seorang ahli meteorologi dan geofisika Jerman, pada tahun 1912 mengemukakan sebuah teori, yaitu teori pengapungan benua atau Continental Drift Theory. Menurut teori ini, sekitar 225 juta tahun yang lalu, di bumi ini hanya terdapat satu benua dan satu samudra, di mana benua ini dinamakan dengan Pangea, sedangkan samudra tersebut dinamakan dengan Panthalassa.
Kemudian benua tunggal tersebut terus mengalami pergerakan dan pecah sehingga membentuk formasi yang ada pada saat ini. Teori ini pun didukung oleh beberapa bukti, di antaranya pertama, adanya kesamaan garis pantai antara benua Amerika bagian selatan dan benua Afrika. Nah, apabila kedua benua tersebut disatukan, garis pantainya akan serasi satu dengan yang lainnya. Kedua, garis pantai benua Amerika Utara bagian timur memiliki persamaan dengan garis pantai Eropa bagian barat. Ketiga, benua Afrika mempunyai persamaan yang mencolok dengan Asia bagian barat. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kedua garis yang sama tersebut dahulunya daratan yang berhimpitan. Bukti selanjutnya, ditemukan beberapa fosil dari hewan dan tumbuhan yang sama di beberapa benua tersebut. Dan terakhir, adanya kesamaan jenis batuan di berbagai belahan bumi. Teori yang kedua, teori Laurasia dan Gondwana. Teori ini dikemukakan oleh Edward Suess pada tahun 1884. Teori ini menyatakan pada awalnya bumi terdiri atas dua benua, yakni pecahan benua yang berada di sebelah utara dinamakan Laurasia dan di bagian selatan dinamakan dengan Gondwana. Kedua benua tersebut dipisahkan oleh laut sempit yang dinamakan dengan Samudra Tetis. Akhirnya, untuk beberapa tahun kemudian, kedua benua tersebut mengalami retak-retak dan pecah sehingga menjadi benua yang ada seperti sekarang. Laurasia menjadi Amerika Utara, Asia, dan Eropa, dan Gondwana menjadi Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Teori konveksi yang dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hess. Konveksi merupakan arus yang akan terus berputar seiring perpindahan suhu sampai pada kesetaraan di dalamnya. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita merebus air. Air di panci akan mengalami pergerakan, karena air panas dengan kerapatan rendah akan naik dan air dingin dengan kerapatan yang lebih besar akan turun. Hal ini juga terjadi di dalam perut bumi kita. Nah, teori ini menyatakan bahwa di dalam bumi yang masih dalam keadaan panas dan berpijar, terdapat arus konveksi ke arah lapisan kulit bumi yang berada di atasnya. Oleh karena itu, arus konveksi akan membawa material berupa lava sampai ke permukaan bumi. Nah, jika ini terjadi pada kerak benua, hal ini akan membentuk sebuah gunung api. Dan apabila terjadi pada kerak samudra, hal ini akan membentuk sebuah punggung tengah samudra atau bahasa lainnya Mid-Oceanic Ridge. Bukti kebenaran dari teori ini adalah terbentuknya Mid-Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge. Teori lempeng tektonik dikemukakan oleh Tozo Wilson, yang menyatakan bahwa kulit bumi atau litosfer terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer. Seperti yang telah dibahas pada teori sebelumnya, nah, lapisan astenosfer ini memiliki arus konveksi yang kemudian akan menggerakkan lapisan litosfer atau lempeng-lempeng yang berada di atasnya. Pergerakan lapisan ini tidak beraturan yang dikelompokkan menjadi 3 pergerakan lempeng, yaitu gerak lempeng konvergen atau mendekat, gerak lempeng divergen atau menjauh, dan gerak lempeng berpapasan atau transform. Bagaimana pengaruh dari pergerakan dari lempeng ini? Akan kita bahas pada video selanjutnya. Wassalamualaikum. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.